hari ini. Selamat datang Pak di tempat acara kami siang hari ini. Oh, tak kusangka ku temukan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan rombongan yang telah berkenan hadir dalam acara launching pengembangan Gegemar dan Garam Bumi Cendana. Selamat datang di kantor Simone Gemit. Kita akan lanjut pada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kami persilahkan. Ketua Sinode Gemit, Pak Pendeta Samuel Pandi beserta semua jajaran pengurus Sinode Gemit yang hadir hari ini, baik yang ada di gedung ini maupun yang di berbagai klasis yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan DPD Provinsi NTT yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Karena saya bisa karena salah omong disinggung Pak Agus, saya Bank Indonesia. Karena soal NTT dulu karena Bank Indonesia yang ada di NTT maksudnya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Agus dulu. Ini sponsor utama banyak kegiatan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang hadir, hari ini, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Badan POM Provinsi NTT, Wakil Pimpinan Perum Bulog, dan semua instansi vertikal yang hadir. Yang saya hormati para pimpinan OPD Provinsi NTT yang juga adalah tokoh-tokoh Gemit. Ada Pak Sony Libing, nah ini pangkatnya cukup tinggi nih, karena mantan PJ PRT Bupati, jadi agak tinggi pangkatnya. Sekarang urusannya Perindak. Kemudian ada Pak Umbu, ini Kadis Pertanian tapi belum pernah PRT Bupati, jadi masih belum. Kemudian ada Ibu Selvi, Kepala Biro Ekonomi, ini masih baru tapi saya lihat justru cepat, gerak cepat dengan Pak Agus. Oh, saya ada Pak Wilson Rondo Pak Wilson mewakili MI kok? Sudah mewakili, sudah. Jadi, sana ada apa jadi mewakili sudah. Dan semua Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan perbankan atau dari koperasi yang ada hari ini, koperasi kredit, tokoh masyarakat, tokoh pemuda perempuan, para pelaku UMKM, insan pers dan media, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Shalom. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama tentu kita puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas perkenan hari ini kita bisa menghadiri acara launching Gegemar Sinode Gemit dan penanaman prasasti dalam keadaan sehat walafiat. Ini terobosan penting bukan cuma bagi Gemit, tapi juga bagi Nusa Tenggara Timur dan bagi para pelaku UMKM dan juga lembaga-lembaga agama setanah air. Tepuk tangan dulu. Saya mungkin punya jangkauan pikiran ataupun juga informasi yang terbatas, tapi saya belum menemukan atau belum mendapatkan ada lembaga agama yang dengan sadar, tahu dan mau, dan ini dipersiapkan saya tahu cukup lama karena kami berdiskusi cukup panjang dengan Pak Pendeta Samuel Pandi dan tim untuk sampai pada membuat GG Mart hari ini. Ini bahkan mendahului yang tugasnya Pak Sony ini bikin NTT Mart. Coba Pak Sony sesuai omong dari 2 bulan lalu belum jadi, duluan GG Mart jadi Pak. Jadi ini kita uji cepat, lebih cepat Gemit punya ini. Utamakan pendeta dulu. Oh, iya. Jadi pas dibilang utamakan pendeta dulu menonton dari belakang. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Kondisi global yang kita lihat seperti saat ini tidak stabil, yang juga membuat banyak akhirnya kita juga harus bersiap dengan semua perubahan yang terjadi. Tentu juga membutuhkan kecepatan kita dalam hal membuat berbagai perubahan untuk menjaga daerah kita dengan baik. Dan untuk sektor ekonomi, UMKM itu adalah penjaga setia ekonomi nasional, ekonomi NTT, ekonomi daerah itu adalah UMKM. Tepuk tangan dulu buat para pelaku UMKM dulu di mana-mana. Kontribusinya kurang lebih 60%. Tapi serapan tenaga kerjanya yang ada di sektor ini itu 97%. Jadi ini sama juga kalau kita bisa di sektor pertanian, kontribusinya mungkin tidak besar, tapi dia menyerap banyak orang bekerja di sektor pertanian. Jadi UMKM ini memang menjadi salah satu hal yang harus kita seriusin di beberapa waktu ke depan ini, karena memang kondisi Indonesia, dunia dan NTT ini juga tentu tidak mudah. Hadirin yang saya hormati, potensi NTT ini terkadang kita sendiri tidak sadari, tapi justru di orang luar itu dipakai jadi hal yang luar biasa. Sebagai contoh, kita punya madu itu ada di satu NTT, saya kira hampir semua punya. Saya waktu pada saat kemarin pernah ke Poland, di tempatnya tanahnya Gemit yang waktu itu kita sama-sama dengan Pak Pendeta, sama-sama kami dorong untuk mulai bisa dibuka kembali di batas antara TTU dan TTS waktu itu. Kami tahu bahwa ada madu di situ yang sudah berusia mungkin ratusan tahun, yang bahkan pergi ambil saja itu masih pakai budaya, ada doa, ada adat, satu kali jalan mesti pi, kalau tidak bahaya. Di Jakarta saya ketemu satu konglomerat besar di Jakarta, dia jual madu amfoang. Ini madu ini ada Raja Amfoang jual pakai nama kalau tidak salah anaknya, dengan kemasan yang dibikin dari amfoang. Si pengusaha besar ini, konglomerat besar ini, dia bikin dengan dia pencara. Dia bikin dengan merek namanya Kana. Dia masukkan itu di Hotel St. Regis di Jakarta. Itu hotel bintang 5 kelasnya, bukan bintang 4, bintang 5. Madu amfoang masuk di St. Regis dan dipakai di sana. Harganya pasti mahal sekali. Kita di sini kadang pikir ini madu ada harga. Dan madu itu diteliti dengan madu-madu terbaik dunia pun juga satnya dia tidak kalah. Dan si konglomerat ini minum tiap hari, minum madu amfoang, menggantikan depo madu yang dulu kiriman dari Australia atau dari mana yang dipakai banyak orang. Ini menunjukkan bahwa potensi NTT ini luar biasa. Sehingga kami mendorong namanya One Village One Product itu berangkat dari kesadaran bahwa kita harus mulai dari mendorong potensi lokal di desa kelurahan se-NTT ini agar dia bisa naik kelas, bisa lolos minimal PIRT, naik berikutnya Badan POM, kemudian sertifikasi halal dan sebagainya. Ini kata-kata sertifikasi halal ini biar kita di sini juga biar kita clear dulu ini. Sertifikasi halal itu dulu kan kita berpikir kan untuk teman-teman muslim saja dulunya. Ternyata kita semua juga harus masuk di segmen pasar halal ini. Karena di pasar halal di Indonesia ini atau di Timur Tengah yang berkuasa itu Cina ternyata. Jadi justru negara kita yang potensi yang di sini banyakkan muslim ini, karena kita tidak main juga di produk halal cukup banyak, akhirnya dimasukin sama Cina. Yang Cina itu sendiri mungkin agama Islam di sana mungkin dia tindas mungkin. Ya mungkin dia tindas juga. Kita kan di mana di daerah selatannya Cina itu yang main masalah dulu tuh. Nah jadi pangsa pasar halal dunia ini juga besar sekali. Ini bukan urusan agama, ini urusan ekonomi ini. Kita masih masuk juga di situ. Saya baru tahu setelah kemarin di Magelang itu dapat gambaran, aduh ternyata juga Timur Tengah juga yang menang Cina, yang menang juga di Indonesia juga Cina juga yang menang. Nah, ini kita tidak boleh kosong untuk bisa masuk ke situ juga. Jadi agak menarik juga kalau anda kata ada produksi dari GG Mart, nanti ada juga produksi yang halal. Nanti biar masuk di MUI, masuk di NU, Muhammadiyah, bahwa dia juga kasih produk halal masuk di situ. Ini urusan ekonomi, ini urusan agama, ini urusan ekonomi. Nah dengan demikian, saya melihat hadirnya GG Mart hari ini itu bagian dari kita ingin menumbuhkan kemandirian ekonomi NTT, menumbuhkan kemandirian ekonomi jemaat, umat, rakyat di NTT. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat GG Mart ini. Saya waktu pada saat diberitahu bahwa ada GG Mart sudah berdiri, saya tidak merasa juga
Pak Sony kalah langkah. Memang sebenar Pak Sony kalah tuh. Biar Pak Pendeta duluan, takut juga begitu. Pak Sony agak grogi, dia takut dia masuk gereja kalau nanti kena hot malah pasien. Jadi program gerakan beli NTT ini saya perkirakan dengan GG Mart berdiri ini berarti Gemit sudah memulai untuk membuat ekonomi jemaat-jemaat Gemit di seluruh Sinode Gemit yang ada, baik itu daratan Timor, Flores, atau bahkan di luar Timor dan Flores, bahkan kerjasama juga dengan apakah dengan GKS tadi saya dengar, dengan keuskupan dengan MU ini menjadi langkah maju Gemit untuk menawarkan kami sudah dengan produk yang kami miliki sendiri, satu gereja satu produk, dan itu pasti bisa. Persoalan orang NTT itu bukan soal dia punya barang atau dia bisa, cuma soalnya dia mau atau tidak sekarang. Untuk sekarang masuk di sebuah zona di mana kita mesti memastikan bahwa produk-produk NTT ini bisa tumbuh. Tadi saya mohon izin agak terlambat karena dari acara PMI dan acara dari Lapas tadi. Itu di salah satu hotel tadi saya ketemu GM hotelnya di Swiss Bell Hotel. Itu mereka sekarang pakai produk air mineralnya, produk air dari NTT. Saya bilang syukur Bapak sudah pakai, kalau tidak besok saya pasti protes. Karena jangan sampai kalah dengan di Manggarai Barat. Manggarai Barat itu hotel semewa Ayana saja, yang harga semalamnya kira-kira paling murah 5 juta, itu sudah masuk sekarang air mineralnya Ruteng. Jangan sampai di Kota Kupang ini tidak pakai juga produk lokal. Mungkin ada yang marah, yang merasa bahwa selama ini ketong pakai merek tertentu yang sangat branded itu, yang sangat berkelas itu. Tapi kalau standarnya itu Badan POM mengatakan bahwa dia lolos izin Badan POM, ya standarnya sama semua. Apa bedanya Aquafit, Vikuap, Aquamor, Mutis, Rote punya, Sumba punya, Kelimutu, Ruteng, dengan produk yang branded itu? Sama. Sama dulu kan kita pakai ini kan juga kita agak grogi dulu pakai tenun model begini. Kalau bukan Pak Herman Musa KB mulai waktu itu, hari Kamis pakai dengan baju tenun. Sampai Gubernur VBL kemarin, sampai dengan Pak Andriko, sampai dengan Pak Ayodia semua pakai begini. Kan kita kan biasa nih. Malah sekarang kita di nasional, internasional, orang cari semua. Kemarin saya baru dari Polandia, Vatikan dan Roma sama Jitron, pakai dan punya Sasando ini, elektronik Sasando. Sampai di situ ketemu Pak Junimat Girsang, Dubes RI di Roma. Dia malah kasih ide, dari sini saya akan kerjakan. Pak Mel, ini yang kayak macam Sasando ini dunia belum ada. NTT punya ini bisa saat mewakili Indonesia. Dia minta saya untuk lebih baik yang Jitron punya ini, yang Sasando ini, yang elektronik yang bagus ini, kirim ke semua kedutaan satu dunia ini. Saya pikir benar juga, saya mau siapin, saya mau kirim semua ini. Jadi NTT punya alat musik Sasando ini, saya mau kirim di seluruh dunia yang ada KBRI ini. Nanti kita bikin, nanti ada lagu kebangsaan ini negara yang misalnya Italia, lagu Italia. Tambah lagu negara di situ yang terkenal, bikin 2 lagu, pakai CD kita kirim sudah. Orang datang dengar itu lagu sudah. Tambah nanti lagu Indonesia Raya 1, lagu nasional 1, tambah boleh lebo ke apa tentang di situ. Pakai Sasando. Dia kemarin dia kaget minta ampun, Juni Matgirsang ini kan dia penyanyi. Dia penyanyi, dia ya lama orang gereja atau pas lagu suara bagus. Dia menggrupkan Amigos. Dia nyanyi lagu dia Pak Dubes ketanya lagu Batak saya Anju Maau. Dia turun main, dia kaget-kaget, oh bisa sama lagu Batak, bisa sama lagu kita bilang. Saya dengan Jitron tuh kami balak waktu ada satu tempat kayak orang ngamen begitu, dia nyanyi, saya juga ikut nyanyi lagu Itali. Jadi ada satu promosi di Sulama Sekolah itu, omong itu penyanyi, ketemu nyanyi juga situ. Jadi pakai dan Sasando ketemu taruh di situ, pakai di pun gitar, ketemu kolaborasi Italia Indonesia. Banyak orang pilih jadi Sasando ini apa. Jadi memang yang kita punya ini luar biasa nih. Yang kita anggap biasa di sini itu luar biasa di tempat lain, di Jakarta, di luar negeri. Jadi GG Mart hari ini akan menjadi bagian dari membuka pintu, ini jendela, di mana nanti seluruh produk-produk dari jemaat Gemit nanti bisa ditampilkan nanti di sini, dijual, digunakan. Dan Pak Sony sebagai bos dan dari NTT Mart ini, GG Mart ini harus didorong sudah. Dia mesti main 2 nanti kita nih. Kalau bisa Gemit juga bisa untuk GG Mart juga yang sama. Satu kita bikin outlet yang fisik ini, satu bikin marketplace-nya juga, satu kali jalan. Jadi marketplace-nya jalan untuk di dunia maya, fisiknya kita siapkan. Sehingga nanti semua produk ini bisa terhubung
dan kemudian juga bisa dijual dengan baik. Nanti GG Mart, NTT Mart atau apa-apa Mart NTT mungkin kita mesti bikin bahwa dia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau kita punya masuk di orang punya Mart itu standarnya kan ikut dia pun standar, kita setengah mati. Tapi kalau GG Mart yang bikin ini kan ya standar GG Mart lah, suka-suka GG Mart yang bikin kita. Kan begitu. Memang standar paling bagus itu Badan POM, tapi ini kan biasa kelasnya agak tinggi punya. Tapi di bawah Badan POM itu ada PIRT, benar ya? Itu khusus Dinkes saja. Nah mungkin kalau memang ada kata ada GG Mart juga mau dibikin ada lembaga sertifikasi begini, silakan juga bikin bersama Badan POM, nanti dong masih bantu. Ya Pak Yos bisa bantu kan? Karena saya dapat telepon dari bosnya Pak Yos, ini namanya Profesor Taruna Ikrar. Dia dokter di Amerika Serikat sana, kemudian datang ke Jakarta, sekarang menjadi kepala Badan POM. Saya pun teman juga. Dia bilang begini, 10 sampai 11 Juli itu dia di Labuan Bajo. Bulan Juli nih, dia di Labuan Bajo. Saya usul nanti kalau memang GG Mart juga mau bisa masuk di sertifikasi produk GG Mart yang khusus makanan minuman, kosmetika, obat tradisional yang mau dijual di GG Mart. Nanti ikut saya dan Pak Yos, kita ke sana ketemu dan Pak Taruna Ikrar ini. Langsung belajar memang di Semarang sertifikasi. Jadi sertifikasi GG Mart nanti ini Gemit bikin sendiri kerjasama dengan Badan POM. Jadi bisa juga keluar sendiri. Kan MUI kan punya. MUI itu punya yang untuk sertifikasi sendiri, kemudian juga halal sendiri. Jadi sekali lagi Pak GG Mart main tambah di situ lagi. Nah Pak Sony sampai kalah Pak Sony yang GG Mart nanti terus aja beda Pak Sony Sultan Ramat Jawa. Jadi saya pikir nanti kita akan saling kolaborasi. Tadi juga bagus tadi Pak Ketum tadi sampaikan nanti akan ada kerjasama dengan GKS di Sumba, dan nanti keuskupan mungkin di ND dan seterusnya. Saya kira ini bagus biar nanti untuk rencana-rencana Ukomene untuk apakah farming ataupun yang lain bisa dikerjakan dengan baik. Saat ini bisa saya sampaikan kepada Pak Ketum dan jajaran, ini hal yang luar biasa. Setelah kemarin kami di urusan koperasi ini belajar juga dari Gemit ini. PLN-nya Gemit ini top nih. Itu menjadi rujukan Menteri Koperasi. Menteri Koperasi bilang TLM ini luar biasa, selamat Provisiat karena membuat SHU-nya itu di atas rata-rata. Jadi kita di sini ini Kopditnya bagus-bagus, tapi memang yang punya SHU top itu TLM. Jadi sekali Provisiat buat TLM, buat Gemit. Nanti kita saling kolaborasi untuk beroya lain. Dan secara resmi juga kami mewakili pemerintah dan masyarakat NTT mengucapkan selamat dan Provisiat buat GG Mart. Makin sukses mengembangkan ekonomi jemaat Gemit di seluruh NTT dan juga di luar NTT, dan juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan Bank Indonesia. Saya lagi pikir-pikir begini, Pak Yos, kita ini kalau tidak ada Pak Agus ini bahaya juga ini. Saya dengar mau katanya mau pensiun. Tadi suruh pamit saya, teman-teman suruh pamit saya ini. Mau pamit katanya Agustus ini mau pensiun dari Kapar BI, mau pulang, mau pensiun, sana mau inilah ya, sana mau lanjut dengan. Tapi saya pikir-pikir kita setuju, kita minta Gubernur BI biar lanjutkan beliau di sini. Setuju, Bang? Setuju? Setuju? Oke, kita kerja cara masing-masing ya. Ada yang bertugas berdoa, nanti kami punya bertugas melobi. Jadi saya nanti akan bilang bahwa saya sudah tanya di acara begini, GG Mart ini, dukungannya banyak ini. Dan meminta pertambahan waktu Pak Agus di sini, saya pikir mudah-mudahan Gubernur BI setuju. Amin? Jadi jangan lupa ya, Pak Asem, kita masih doa keras dari Gemit. Jadi biar Bapak Tua jangan cepat pensiun. Karena saya tadi malam Pak Wagu juga begini saya. Oh ini Pak Wagu kan lebih lama di sini, maksudnya lebih lama yang berinteraksi di sini. Zaman saya dulu Wakapolda, waktu zaman saya Kapolda dulu, Kepala BI tidak selincah Pak Agus begini. Nah saya khawatir kalau Pak Agus pergi kita agak bahaya nih. Jadi setuju ya? Yang lain berdoa, kami punya tugas melobi Jakarta biar perpanjang lagi sepanjang waktu memang masih dimungkinkan. Sampai itu bisa saya sampaikan, sukses buat Sinode Gemit dan semua klasis, semua gereja-gereja Gemit di seluruh NTT yang sudah membuat ini. Buat semua pendeta, sekali lagi selamat, majelis semua, dan juga sebuah tokoh-tokoh Gemit. Saya pastikan bahwa ini akan menjadi salah satu contoh yang akan kami dorong juga agar nanti bisa dilanjutkan juga di lembaga agama lainnya, baik yang Katolik, baik yang Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya, agar bisa bangunkan ekonomi umat jemaat masing-masing
dan juga kolaborasi bersama dan nanti bersama pemerintah daerah provinsi dan dengan Ketua NTT kita pastikan bahwa di tengah situasi yang justru sulit ini kita akan membuat bahwa NTT memberikan beberapa alternatif untuk kita bisa menjaga kemandirian rakyat yang di agama ada namanya, ada jemaatnya, umat dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam sehat bagi kita semua dan Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan memberikan sambutan dalam acara launching GG Mart dan Garam Bumi Cendana. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengundang Bapak Agus Istio Wijajati untuk mengambil tempat di depan. Saya juga mengundang Majelis Sinode Harian untuk dapat mengambil tempat di depan. Kepada petugas untuk dapat menurunkan mimbar yang ada. Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Alex Koro. Kepala Dinas Penanaman Modal, saya mohon untuk ada di depan. Bapak Winston Rondo. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pertanian, Kepala Badan POM, dan juga Kepala Biro Ekonomi untuk ada di depan. Saya juga mengundang Kepala Kantor Agama, Kepala Hukum dan HAM. Mari Bapak silakan mengambil tempat di depan. Dengan sukacita juga yang mewakili Bupati Kupang dan Wali Kota Kupang, saya mohon kesediaannya untuk ada mengambil tempat di depan. Juga Kepala Bank BPR, Direktur Bank BPR TLM, Ketua DPRD Kota Kupang. Saya mohon untuk ada bersama dengan kami di depan. Kepala Bank Mandiri, mari Pak, silakan. Baik, Kepala Badan Perizinan Kota Kupang, saya mohon untuk ada bersama kami di depan. Kita akan masuk dalam launching toko pangan GG Mart dan Garam Bumi Cendana yang akan diawali dengan pelepasan burung merpati. Untuk itu kepada petugas saya silahkan dan memberikan tanda cinta kasih ini sebagai simbol niat suci semangat dan kebersamaan, dan akan ada harapan dalam usaha ini yang berkembang damai dan membawa berkat. Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan prosesi launching ini dengan tanda pelepasan burung merpati. Saya akan memandu kita dalam hitungan ketiga. Bapak Ibu bisa bersama dengan saya dan juga sama-sama hitung dengan saya. Diawali dengan musik yang luar biasa. Kita akan sama-sama menghitung mundur dengan nama Bapa dalam Yesus Kristus. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling indah. Segala puji, segala puji, syukur dan hormat akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepadaku. Bapak Ibu tetap berada di depan. Kita mengambil gambar sebentar. Kita mengambil gambar bersama sebentar. Yang mengambil gambar silakan. Bapak Ibu yang kami hormati tetap berada di depan. Kita akan menerima tanda cinta kasih
dari kantor Sinode Gemit. Yang pertama akan diberikan oleh Bapak Ketua Sinode Gemit. Inilah tanda cinta kasih kami dari toko pangan GG Mart, yang dengan cinta kasih pula jemaat-jemaat Tuhan menyediakan lewat toko GG Mart ini. Yang pertama diserahkan oleh Bapak Ketua Sinode Gemit. Selanjutnya akan diserahkan oleh Bapak Wakil Ketua Sinode Gemit, diikuti dengan pemberian tanda terima kasih juga oleh Bapak Sekretaris. Dilanjutkan juga tanda kasih dan dilanjutkan dengan pemberian cinta kasih ini dari Bapak Bendahara Sinode Gemit. Bapak Ibu tetap berada di tempat. Kami akan terus memberikan cinta kasih ini oleh Majelis Sinode Gemit kepada semua Bapak Ibu yang sudah sama-sama dengan kami dalam acara launching ini. Dan yang berikut akan diserahkan oleh anggota Majelis Sinode Harian Bidang Hukum, Mama Penatu Hayangwa. Sambil penyerahan ini terus berlanjut, Bapak Ibu, saya tetap berharap untuk kita tetap berdiri. Dan Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan pemberian dukungan dari Bank Indonesia kepada UMKM Garam Bumi Cendana. Kita berikan tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bapak Fred Baluk akan menerima bantuan ini yang akan disaksikan langsung oleh kita semua yang ada di depan. Bapak silakan ada di depan saya ini. Yang akan disaksikan oleh Majelis Sinode Harian, Bapak Gubernur, dan bapak-bapak semua mama yang ada di depan. Mari silakan Pak Amir. Dukungan ini berupa bentuk 1 unit motor VR 3 roda dan mesin pengemasan garam dan fasilitas pendukung lainnya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Kita boleh ambil gambar sebentar? Iya. Kita akan menyaksikan penandatangan PKS antara Majelis Sinode Balu, Ketua Kelompok. Waktu dan tempat silakan Ibu Pendeta Leni, Ketua UPP Kemitraan dan Hubungan Weskomene Majelis Sinode Gemit akan memandu dalam acara penandatanganan ini. Rangkaian yang penuh sukacita ini, di depan kita ini ada penandatangan perjanjian kerja PKS atau nota kesepakatan MOU. Ya. Penandatanganan ini bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan langkah strategis dan penuh harapan dalam membangun sinergi yang kuat antara GG Mart dengan para mitra kerja, baik dari sektor distribusi, pemasaran, UMKM lokal, dan pemberdayaan ekonomi jemaat. Selanjutnya, penandatangan PKS yang kedua antara Majelis Sinode Gemit dengan kelompok tani Sulamanda tentang penitipan dan penjualan produk UMKM jemaat. Pihak pertama, Bapak Ketua Sinode Gemit, dan saya persilakan juga pihak kedua, Bapak Mateus Ukat selaku Ketua Kelompok. Pihak pertama, Bapak Pendeta Lukman Bahan, Ketua BDG Sinode Gemit. Bapak Ibu hadirin, mohon kesediaannya kita untuk tetap bersabar dan mendukung
kelancaran penandatanganan kerjasama ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saling mendukung dan berkembang bersama. Bersama kita kuat. Ayo bangun NTT, ayo bangun Gemit. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kita semua yang ada, kita akan sama-sama menyaksikan pengguntingan pita. Agak bersabar, kita semua menyaksikan. Mari Bapak Ibu kita saksikan dalam hitungan ketiga. Saya akan merasa lebih bersemangat jika kita menghitung bersama-sama dengan suara kita. Dalam hitungan ketiga, sama-sama dari hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus untuk dengan hadirnya GG Mart di Kota Kupang. Terima kasih Bapak. Kita mari masuk untuk sama-sama melihat. Saya akan langsung memandu kita langsung beli ya Bapak Ibu. Ada yang penting itu cuma lihat yang punya Gesti. Kita baru tahu itu Gesti yang bikin operasi merah putih kan di timur. Itu dia punya sponsor itu satu cuma 100.000. Jadi itu dia kan yang bikin sendiri. Dia taruh sendiri, dia pasang ke berbagai hotel situ satu Jepang. Cocok kita ada di sini dari tambah. Murah ya. Garamnya mana Pak? Ini yang Garamnya ada di sini. Pak, garam di sini Pak. Garam di sini. Garam di mana? Bapak garam di sini. Sini Bang. menarik begini nih jamaah ini semua. Ini beras. Gula lempeng rote, gula sabu. Kalau ini beras dari Pantal. Tadi kita bilang. Ini benar-benar pantal. Belanda gula. Sangat rendah. Ini gula. Satu berapa ya? 30. 30 berapa? Ini 1 bungkus berapa? Ada 30. 30. Ini beras organik, ini beras organik. Iya. Pakai enzim. Ini siapa? Ada ini, ada dia punya Pak? Angkutan Pak? Oh, belum. Dos dong. Dos. Ini Bang, ini kacang lurik Bang. Belum baru. Ini dari Pulau Barat. Moro. Bagus kan? Dia asli. Masih goreng lagi dia toh? Iya. Ya, kacang rote mana kacang rote? Ini masuk 1 kilo. Dari sini. Tunggu. Ini beras tidak pakai pupuk. Dia hanya pakai eco enzim dari awal sampai akhir. Oke, beras. Ini kan. Kita bisa bantu lagi. Mana. Nah, kalau Kalau garam kita ada di sini. Oh, ini bumbu cenanan ya? Ya, Ini garam dari Semarang bilang. betul. Ini masuk ke dapur rumah gubernur di masak. Ini betul belakang mampu. Gula-gula ke atas ini. Madu semua. Madu ini. Ini waktu madu. Sampoan. Semarang. Gula sabu.
Coba semua minstol. Chef, nah itu pesan beras di rumah habis ya, bisa ada di Ambil beras sudah. Selama lama bos. Bapak Kadis, silakan. Pak Dewan, main Ya, Pak Dewan. Mainkan. Bapak kasih kasih tahu beras 50 kilo bilang. Ini kopi ampon, Bapak. Iya. Bebek pisang coklat. Mau menu di sini mana? Di sini di Kupang Timur sini. Di Kupang Timur. Abon ini. Abon. Abon ikan bola. Penuh saja. Ini kopi amfu Allah. Ambil yang saset. Amfu. Iya. Ini bayar pakai bank apa nih? Pakai bank NTT? Udah betul nih bank NTT. Pokoknya gerakan dulu NTT. Udah enak. Ini kacang keribo. Medina. Ini ada kunyit, ada jahe. Kita dengan UMKM di Lebak. Silakan yang garam kita beli di sana. Ini ketemuan Ini kacang semungnya kacang apa ya? Kacang semungnya? Di dalam ada kacang. Ini cemilan di dalam, Bapak. Kiri-kiri keong hampir sama. Ini dari jemaat kemah ibadah di airport dekat Danone. Di Kolam Bandung. Bikin kacang semungnya. Betul. Yang ada demo alat garam yang sama-sama kita saksikan. Mari kita yang ada di dalam, ya, kepada petugas saya kasih kesempatan. Ya, selamat siang Bapak. Sekarang kami akan demokan mesin kemasan garam packing 200 gram Bapak. Jadi pertama awal garam kita masukkan ke dalam colong. Ini mesinnya otomatis Bapak. Jadi silakan ditekan tombol locknya. Garamnya kemasan 200 gram sudah beriurium kerjasama PT Garam Terang Indonesia Pak. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ini sudah berapa? Sudah berapa? Banyak berapa? Oh, nanti pada di luar itu. Nah. Robek. Untuk sekarang Pak, plastiknya masih pakai yang polosan. Nanti mungkin ya benar ada BPOM-nya sama SNI mungkin halal juga. Kalau halal muncul dari sini kan menarik. Ya. Kalau itu urusan doi. Sama SNI-nya juga Pak.